Bilangan 24 ayat 1 sampai 25, demikian firman Tuhan. Ketika dilihat Bileam bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, ia tidak mencarikan pertanda lagi seperti yang sudah-sudah, tetapi ia menghadapkan mukanya ke arah padang gurun. Ketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka Roh Allah menghinggapi dia. Lalu diucapkannya lah sanjaknya, katanya. Tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa, sambil rebah, namun dengan mata tersingkap. Alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel. Sebagai lembah yang membentang semuanya, sebagai taman di tepi sungai, sebagai pohon gaharu yang ditanam Tuhan, sebagai pohon aras di tepi air. Air mengalir dari timbanya, dan benihnya mendapat air banyak-banyak. Rajanya akan naik tinggi melebihi Agag, dan kerajaannya akan dimuliakan. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Bangsa-bangsa yang menjadi lawannya akan ditelannya habis, dan tulang-tulang mereka akan dihancurkannya dan akan ditembaknya tembus dengan panah-panahnya. Ia meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan dan sebagai singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Lalu bangkitlah amarah Balak terhadap Bileam, dan dengan meremas-remas jarinya, berkatalah ia kepada Bileam, menyerapah musuhku, aku memanggil engkau, tapi sebaliknya sampai 3 kali engkau memberkati mereka. Oleh sebab itu, enyahlah engkau ke tempat kediamanmu. Aku telah berkata kepadamu, aku telah bermaksud memberi banyak upah kepadamu, tetapi Tuhan telah mencegah engkau memperolehnya. Tetapi berkatalah Bileam kepada Balak, bukankah telah kukatakan juga kepadamu, utusan-utusan yang kau kirim kepadaku? Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan dengan berbuat baik atau jahat atas kemauanku sendiri. Apa yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kukatakan. Dan sekarang aku ini sudah hendak pergi kepada bangsaku. Marilah kuberitahukan kepadamu apa yang akan dilakukan bangsa itu kepada bangsamu di kemudian hari. Lalu diucapkannya lah sanjaknya, katanya. Tutur kata Bileam bin Beor. Tutur kata orang yang terbuka matanya. Tutur kata orang yang mendengar firman Allah. Dia yang beroleh pengenalan akan Yang Maha Tinggi, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa, sambil rebah, namun dengan mata tersingkap. Aku melihat dia, tapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat.
Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Set. Maka Edom akan menjadi tanah pendudukan, dan Seir akan menjadi tanah pendudukan musuh-musuhnya itu. Tetapi Israel akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, dan dari Yakub akan timbul seorang penguasa yang akan membinasakan orang-orang yang melarikan diri dari kota. Ketika ia melihat orang Amalek, diucapkannyalah sanjaknya, katanya, yang pertama di antara bangsa-bangsa ialah Amalek, tetapi akhirnya ia akan sampai kepada kebinasaan. Ketika ia melihat orang Keni, diucapkannyalah sanjaknya, katanya, kokoh tempat kediamanmu, tertaruh di atas bukit batu sarangmu. Namun orang Keni akan hapus. Berapa lama lagi? Maka Asyur akan menawan engkau. Diucapkannyalah juga sanjaknya, katanya, celaka, siapakah yang akan hidup? Apabila Allah melakukan hal itu. Tapi kapal-kapal akan datang dari pantai orang Kitim. Mereka akan menindas Asyur dan menindas Heber. Lalu ia pun juga akan sampai kepada kebinasaan. Lalu bersiaplah Bileam dan pulang ke tempat kediamannya. Dan Balak pun pergilah juga. Demikian. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 26. Maaf Bu, diralat Yudas 1 ayat 1 sampai 25. Baik, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yudas 1 ayat 1 sampai 25. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasehati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umat-Nya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Dan bahwa Ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka. Maaf Ibu, sebentar. Suaranya lebih keras, Bu. Ini suara Ibu kurang keras.
30. Ya, lanjut Bu Sarma. Namun demikian orang-orang yang bermimpi-mimpi, ya. Ayat 6 ya. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Namun demikian orang-orang yang bermimpi ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah, serta menghujat semua yang mulia di surga. Tetapi penghulu malaikat, Mikhael, ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui. Dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya, seperti binatang yang tidak berakal, itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Celakalah mereka, karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah, pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Juga tentang mereka, Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang, dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya, Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa
sebelum segala abad, dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian. Amin. Terima kasih untuk para lektor, Ibu Darliana dan Ibu Syarma. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Berkat Pilihan. Silakan Pastor Paul. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan pengharapan, firman-Nya benar-benar baru ya, dengan hati yang tulus, hati yang kudus. Benar-benar baru firman-Nya. Jangan takut, ya. Jangan takut apabila Anda hari ini sedang menghadapi masalah-masalah. Aduh, pagi-pagi masih gelap-gelap, yang kepikiran macam-macam ya, ada debt kolektor, ada mikir anak, ada mikir suami lagi di penjara, lagi mikir bangkrut, lagi mikir aduh mau apa, bingung semua. Jangan takut ya, jangan takut sebab Tuhan Yesus baik sekali ya. Kalau Anda tadi melihat kisah tentang Bileam, Bileam ini adalah nabinya dari kegelapan. Nah, itu bukan nabi palsu, tapi ini adalah sebuah kontras anti Kristus Mesias, ya, anti dari Moses, anti dari Musa, seberangannya Musa. Kalau Musa mengucapkan berkat, maka Bileam kutuknya, ya. Karena katanya orang Yahudi, Tuhan menciptakan alam semesta dengan sebuah keseimbangan. Ada terang, maka ada sisi gelap itu. Bukan diciptakan gelapnya itu, tetapi ada sisi gelap terjadinya sehingga orang mengetahui terang itu baik. Maka si gelap ini menjadi dominan, ya, sehingga tidak seimbang lagi karena kegelapan itu menjadi dominan, ya. Kegelapan itu berusaha menguasai terang. Nah, saudara ada banyak sekali kelemahan. Ya, tetapi kalau Anda bawa segala kelemahan itu kepada Tuhan, maka segala kelemahan itu akan membuatmu mengucap syukur. Ya, datanglah kelemahan, bawalah kelemahan-kelemahanmu hari ini kepada Tuhan, supaya kamu ada pengucapan syukur. Berapa kali saya melihat pekerjaan-pekerjaan yang gagal, lalu saya mengucap syukur. Tuhan itu baik ya. Di tengah semua kegagalan saya masih masih diberi kesehatan. Di semua kegagalan saya bisa melihat bahwa saya bisa bekerja dengan kasih karunia dari Tuhan. Ya, karena kalau saya bekerja dengan kekuatan sendiri akibatnya, maka yang terjadi adalah kesombongan. Sehingga saya meninggalkan Tuhan. Dan saya tahu rasanya meninggalkan Tuhan itu seperti apa. Jadi di dalam kegagalan itu saya malah mengucap syukur ya. Aduh, terima kasih ya Tuhan. Dan seringkali kegagalan itu adalah untuk menghindarkan kita dari sebuah hal yang lebih buruk. Dari sebuah hal yang kondisi yang lebih mengerikan. Sehingga saya digagalkan. Nah, kegelapan itu harusnya Tuhan membiarkan kegelapan itu seperti duri dalam dagingnya Paulus itu loh, ya. Kegelapan itu sendiri dibiarkan untuk membuatmu selalu melekat kepada Tuhan. Sama seperti kalau Anda nanti baca di Hakim-Hakim, mengapa ada bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan. Ya, selain orang Israel itu malas, tapi juga ada memang bangsa yang dibiarkan Tuhan. Ya, sehingga bangsa-bangsa lain ini membuat Israel selalu mencari Tuhan. Ya, karena kalau begitu orang-orang Israel tidak mencari Tuhan, bangsa-bangsa ini akan menyerbu, akan melepaskan bu. Sama ya, Bileam itu seperti itu, saudara ya. Bileam itu adalah kegelapan di dalam hidupmu. Bileam itu adalah sisi gelap yang kelam. Nah, dulu saya takut dengan sisi gelap saya, ya, dengan masa lalu saya. Tetapi
setelah saya serahkan sisi gelap saya, masa lalu saya kepada Tuhan, ya maka masa lalu itu yang tidak baik itu membuat saya menjadi bersyukur. Wah, benar-benar semua pencapaian hari ini, semua proses hari ini adalah karena Tuhan saja, bukan karena saya. Luar biasa, Tuhan baik. Ya, nah, saudara, ada orang-orang yang takut. Nah, orang-orang yang takut dengan masa lalunya, jangan takut. Hadapi, berdamai dengan masa lalumu. Karena masa lalumu tidak akan mengutukimu. Nah, masa lalu itu tidak bisa mengejarmu, tidak bisa mencelakakanmu, hanya bila kamu berlindung kepada tangan Tuhan yang kuat. Tapi bila kamu tidak berlindung kepada tangan Tuhan, maka masa lalu itu memang benar-benar akan menerkam hidupmu, benar-benar akan menghancurkan hidupmu. Rahasia-rahasiamu di masa lalu, kesalahan-kesalahan pelanggaranmu di masa lalu, itu benar-benar akan menerkammu. Tapi kalau kamu datang pada Tuhan Yesus, apapun itu kegelapan di masa lalu, ya, saya banyak melihat orang-orang yang masa lalunya begitu kelam, tapi dia datang pada Yesus dan tadinya dia takut dan malu, tapi kemudian dia senang, ya, setelah dia ketemu saya, dia lega, dia bebas tanpa merasa dihakimi, dia bisa cerita masa lalunya dia, ya, dengan bebas, senang, dan dia bilang, ini semua karena Tuhan Yesus. Dan masa lalunya nggak bisa ngejar dia. Ya, jangan takut. Jangan takut. Jadi, masa lalu itu adalah sebuah kutukan dalam hidupmu. Sebuah pilihan. Tapi kalau kamu menyerahkannya kepada Tuhan Yesus, ya kalau kamu selalu berlindung kepada Tuhan Yesus, maka kata Tuhan, barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan dihukum. Ya kan, artinya apa? Tidak akan dikutuk, tidak akan menghadapi masalah. Jangan takut, datanglah pada Yesus. Tapi kalau kamu tidak datang kepada Tuhan Yesus, dia sudah berada di bawah penghukuman. Masa lalunya akan mengejarnya. Orang yang bersama dengan Yesus, hidupnya di paradiso. Yang fisikal ini adalah ilusi saja. Oh, Pak, saya ini kemarin baru salah ngambil keputusan. Itu adalah bagian dari pilihan, saudara. Jangan takut, serahkan pada Tuhan Yesus. Apapun keputusan yang salah, yuk hadapi bersama dengan Tuhan Yesus. Jangan takut, ya. Tapi ini ada nanti polisi bisa datang. Kalau kamu sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Yesus, jangan takut. Diloloskan kamu itu. Kalau kamu sungguh-sungguh datang pada Yesus, tapi masalahnya kamu datang pada Yesus supaya lolos dari polisi. Nggak lolos. Aneh ya? Itu loh, saudara ya, caranya ketika kamu datang kepada Yesus supaya kamu diberkati, kamu malah nggak diberkati. Kamu malah akan dijerembabkan supaya hatimu murni. Dan kamu nggak murni-murni karena dasarnya hatimu datang kepada Yesus mau nyupang. Mau menjadikan Yesus itu pesugihan. Ya kan? Menjadikan Yesus itu pesugihan. Kayak nyupang babi ngepet, nyupang tuyul. Nah, Anda memperlakukan Yesus sebagai cupangan itu. Kalau Anda datang kepada Yesus karena Anda ingin berlindung dari masa lalu, kamu di gereja malah nanti kepahitan, kecewa. Karena orang di gereja nanti akan membongkar aibmu di masa lalu. Iya kan? Yang bongkar aibnya saya siapa coba? Apakah orang Islam? Bukanlah. Pendeta. Yang bongkar aibnya saya di masa lalu. Pendeta terkenal. Benar nggak? Ya kan, sesama YouTuber Kristen. Benar nggak? Kalau kamu datang ke gereja, datang kepada Tuhan, karena kamu ingin bersembunyi dari masa lalu, malah pendetamu yang membongkar masa lalumu, malah orang-orang Kristen yang kurang ajar, ini yang kepo ini, itu orang itu, ya itu istrinya istri ketiga, ngomong-ngomong, oh dia jangan, nggak boleh jadi moderator, soalnya dia itu istri ketiga.
Yang bongkar malah temanmu sendiri. Ya kan? Aduh, terus saya dengar, emang kenapa kalau istri ketiga? Saya juga bajingan. Saya bilang gitu. Aduh, gitu saudara ya. Jangan datang kepada Tuhan karena kamu ingin diberkati. Jangan datang pada Tuhan karena kamu ingin berlindung dari masa lalu, karena ingin bersembunyi. Tapi datanglah kepada Tuhan karena kamu mengasihinya. Datanglah kepada Tuhan, ya, karena kamu tahu Dia adalah sungguh Tuhan dan juru selamatmu yang bisa menyelamatkanmu di dalam kekekalan. Bukan karena berkat-berkat jasmanimu, bukan karena egomu, bukan karena kamu. Jangan datanglah pada Tuhan dengan hati yang tulus. Sebab ketika kamu datang dengan hati yang salah, kamu malah ketipu. Ya, saya yang nipu saya itu pendeta, saudara hamba Tuhan, orang Kristen. Yang bongkar aib-aib saya juga pendeta, orang Kristen, ya. Gila ya. Itu makanya, ya. Nah, kenapa bisa ada, kan kita lihat kenapa bisa ada Bileam ini. Tadi dalam Yudas dikatakan, itu adalah tesuka. Tesuka yang tidak bisa kamu kendalikan. Masa lalu kita yang gelap itu, Bileam yang gelap itu, adalah tesuka, saudara. Yang tidak bisa kita kendalikan. Keserakahan kita, keterikatan kita pada harta benda, mungkin juga seks yang tidak terkendali. Pak, tapi ini saya hiperseks, Pak. Ya kalau kamu hiperseks, kamu makannya dijaga. Kalau perlu pergi ke dokter, minta dikurangin. Ya ada obatnya. Ya, atau kamu puasa. Itu saudara ya, sering rajin puasa. Baca firman yang itu hilang sendiri. Ya, tapi kamu seneng kok, kamu pelihara kok hiperseksmu kok. Ya, kamu tetap ada. Apalagi kamu nganggur. Waduh, tambah jadi. Nah, banyak orang mengira dirinya hiperseks. Padahal bukan hiperseks. Karena apa? Nganggur. Lalu dia merasa dirinya hiperseks. Padahal karena nganggur. Orang nganggur itu cerutak. Kamu lihat di India. Kenapa anaknya banyak? Kenapa di India program KB-nya gagal? Karena nganggur. Kenapa Indonesia program KB gagal? Karena nganggur. Kenapa di Cina program KB-nya sukses? Luar biasa. Karena mereka kerja keras luar biasa, saudara. Di negara komunis ini. Makanya mereka KB-nya sukses. Udah capek. Ya, mengapa di Eropa KB-nya sukses? Ditekan pertumbuhan populasinya. Karena sibuk tiap hari kerja. Mereka pagi siang malam. Nggak kayak di Indonesia sama di India sama di Arab. Beranak pindah, ya, karena celutak. Saudara ya. Nganggur. Jadi yang kamu bilang dengan hiperseks itu sebenarnya ya 90% itu bukan karena hiperseks, karena kamu nganggur. Cobalah kamu bekerja. Coba kamu sibuk. Kamu tidak akan hiperseks tuh. Tidak akan kamu nanti ganggu sana, ganggu sini. Lihat siapa ngacengan, enggak. Tapi kalau kamu kerja yang rajin, ya kalau kamu hiperseks kerja 10 jam sehari, kerja sibukan. Ya malah kamu akan menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa tuh. Energimu itu. Ya. Nah, pilihan-pilihan dari masa lalu itu karena tesukamu yang tidak terkendali. Nah, supaya jangan menjadi pilihan di masa depannya lagi, sekarang kamu kendalikan. Makanya dibilang dosanya Kain, dosanya Bileam, dosanya Korah. Sama itu keserakahan, pemberontakan, keserakahan, manipulatif. Sehingga kamu manipulatif, ya kan? Orang-orang yang tidak bisa menguasai dirinya kan dia manipulatif, saudara. Dia serakah, tamak, hawa nafsunya begitu menguasai hidupnya. Jadi manipulatif. Nah, supaya Bileam ini jangan muncul di masa depan. Cukup di masa lalu saja sudah bikin salah. Sekarang, kamu harus hidup di dalam roh. Supaya kamu jangan menurut keinginan daging, kata Rasul Paulus dalam Galatia 5. Bileam ini adalah kedaginganmu. Ya, yang melebihi batas-batas wilayahnya. Kalau Anda lihat, nanti di dalam cerita Bileam ini, saudara, sebentar, jam berapa ini? Oh, masih dikit ya, 5 menit. Kalau Anda lihat dalam kisah Bileam ini, nanti di dalam Targum, lihat ya,
Yudas dan siapa? Yudas dan kemarin siapa? Timotius itu ya. Oh, Petrus ya. Itu ngambil dari Targum, saudara. Ya. Nah, Bileam ini kalau di dalam Targum, tadi di dalam bilangan 24 ayat yang terakhir, ada satu tambahan cerita oral Torahnya. Bileam ini, karena dia tahu dia tidak bisa mengutuki, karena setiap kali mau ngomong diputar mulutnya sama Tuhan. Ya, Anda juga jangan takut. Setiap kali kamu mau ngomong, ada orang mau ngutukin kamu, nggak bisa nggak mempan. Kayak saya dikutukin orang nggak mempan. Ya sempat ya, saya ngerasa supaya saya tahu saya lagi dikerjain orang. Ya, kemarin anak juga sakit. Ya, ada banyak peristiwa. Nggak ada yang bisa kena ke kami. Makanya saya bilang ya sama para pengurus, hiduplah yang kudus yang benar. Karena orang ngutukin saya nanti kenanya ke kamu. Sering ngutukin. Karena dengan saya pergilah baik-baik, tapi jangan melagerang di depan saya. Karena saya di mana orang semua tanah api dari sijah itu mengarah kepada saya. Makanya tiap hari saya selalu doakan anak istri saya dengan perlindungan dari malaikat surga. Ya, supaya tidak ada satupun kutuk yang bisa kena keluarga kami. Kita cuma tahu ngerasa, ini kenapa nih sakit nih, dokter aja nggak tahu sakitnya apa. Tapi nggak takut mati, nggak bisa. Kutuk-kutuk tahun balik. Waktu Bu anak sakit itu, sampai dokter nggak ngerti, kita bingung. 6 bulan ke dokter nggak ngerti sakitnya apa. Tapi tambah parah, saudara. Terus saya baru ingat, oh iya ini dikirim orang. Saya bilang sama istri saya, kamu yakin ya, kamu nggak ada simpenan dosa yang disembunyikan apa, yakin. Saya mau bikin doa yang maut soalnya ya. Saya bilang, dalam nama Yesus, siapapun yang kirim, saya kembalikan. Sembuh, saudara. Ke dokter 6 bulan tidak sembuh-sembuh. Ya, sampai kurus kan waktu itu ya, Bu Ana ya, turun berat badan itu sampai kurus semua tuh kan. Terus saya doakan dalam nama Yesus, siapapun yang kirim saya kembalikan. Wah, balik saudara. Saya nggak tahu siapa yang kirim, mungkin balik. Mungkin anak sembuh, tiba-tiba sembuh aja. Tiba-tiba sembuh ya. Dokter 6 bulan, tanya sampai bingung, sampai nggak doyan makan muntah. Ya, karena apapun Bileam, apapun kutukan Bileam itu tidak akan mempan. Makanya di dalam Targum itu nanti yang Bileam itu karena nggak bisa ngutukin lagi, maka dia akan merayu, dia akan suruh Balak kirim perempuan-perempuan yang jual daging manis. Artinya apa? Perempuan-perempuan buat merayu, untuk menjatuhkan. Ketika hamba Tuhan nggak bisa dijatuhkan dengan santet, dengan kutuk, dengan segala macam sumpah serapah, maka akan dikirimlah wanita-wanita pelacur perzinahan. Ya, kemarin tiba-tiba ada seorang pendoa syafaat, ada seorang pendoa ya, dia kerja, pendoa yang nganggur, kerja sebagai cleaning service, dia kerjanya. Kalau di Jerman itu cleaning service itu duitnya banyak, lumayan ya saudara ya, nggak kayak di Indonesia. Cleaning service itu ya pekerjaan yang baik ya. Lalu dia bilang, ya Pak Paul hati-hati, ya ada Pak Paul ini sedang diincar sama iblis, karena iblis ngerjain Pak Paul nggak pernah berhasil, maka dia kirim roh perzinahan. Ada orang yang mau ngerjain Pak Paul dengan berpura-pura. Saya bilang, tenang, saya selalu pergi sama istri saya. Iya, harus begitu. Wah, bilang begitu. Itulah sebabnya Anda jangan tersinggung ya. Saya kalau lagi konseling apa-apa, Anda konseling apapun, saya pasti sama anak berdua, nggak pernah sendirian. Ya, saudara ya. Karena saya tahu iblis nggak bisa kerjain kami sekeluarga, cuma dengan apa? Dengan perzinahan. Nah, perzinahan ini juga adalah spirit Bileam, saudara ya. Kemarin kita kasih tahu ya, spirit Bileam itu ya, dimana orang-orang yang mau digoyang, diupahin, disogok, ya orang-orang yang mau kompromi, ya dikasih uang atau di lobby supaya dia bisa backing-backingan, itu spirit Bileam. Tapi ini spirit Bileam itu juga apa, saudara? Ya, spirit Bileam ini juga ini ya, akal bulus untuk memberikan wanita-wanita atau perzinahan-perzinahan dalam hidupmu. Itu juga spirit Bileam. Dimulai dari hatimu yang kompromi, nggak lurus lempeng, akhirnya jatuh ke dalam perzinahan. Ya, hati-hati dengan spirit Bileam ini. Ya, hati-hati dengan Bileam di masa lalumu yang akan bisa menjadi masa depanmu. Ya, hati-hati dengan Bileam. Jangan sampai kamu terjebak dalam spirit Bileam.
ya. Tapi kalau di masa lalu kamu ada spirit Bileam, hari ini kamu serahkan dirimu kepada tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu dibela olehnya dengan hati yang tulus dan murni. Dan jangan akal-akalan sama Tuhan, ya. Nanti kamu malah dibongkar-bongkar aibmu sama gereja. Kamu pikir gereja akan melindungimu, nggak taunya pendeta-pendetamu itulah yang mengkhianatimu, itu kan. Bener nggak? Ya kan banyak yang kecewa jadi mualaf gara-gara pendetanya kan, karena kecewa sama pendetanya kan. Tuhan Yesus memberkati.